Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Omi obrolan mahasiswa Islam bersama saya Leli di podcast yang penuh inspiratif, edukatif dan penuh makna. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa ya. Mungkin Kak bisa diperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Ikmal Abiding dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, dan saya Muhammad Ihsan, saya adalah tokoh masyarakat. Oke. Dan saya adalah tokoh masyarakat. Itu saja. Kak Iqbal kuliah di UIN Alauddin Makassar. Sudah semester berapa Kak? Sudah semester 6. Kalau Kak Ihsan sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah punya anak ya? Iya. 9. Oh, 9 ya. Wah, Masya Allah sekali. Iya. Ya. Subur juga ya Bapak. Subur. Karena makin banyak anak makin mengalir rezeki. Iya, Iya. Masya Allah. Baik, Kak sudah siap untuk ditanya-tanya ya? Siap sekali. Masya Allah. Oke. Untuk tema kita hari ini pada podcast obrolan mahasiswa Islam yaitu bagaimana peran mahasiswa Muslim dalam masyarakat. Dan kita punya beberapa pertanyaan ya untuk kakak yang luar biasa di samping saya ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih kontribusi dan tanggung jawab mahasiswa Muslim dalam membangun masyarakat? Seperti itu mungkin Kak Iqmal bisa dijawab terlebih dahulu. Jadi sebagai mahasiswa Muslim itu kita memiliki peran untuk agen perubahan atau agen of change, di mana segala bentuk hal-hal yang terjadi di masyarakat itu sudah menjadi kewajiban seorang mahasiswa. Jadi ketika misal kita sebagai mahasiswa itu memiliki tujuan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam itu sendiri, sebagaimana Islam dijalankan dalam perpolitikan, sebagaimana Islam dijalankan dalam pendidikan dan juga perekonomian. Jadi semua elemen-elemen ini sudah menjadi sudah menjadi materi atau hal yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa kepada masyarakat. Saya kira itu menurut saya. Jadi mahasiswa itu bertanggung jawab ya Kak untuk membangun peradaban yang Islam gitu. Iya, pada masyarakat ya Kak. Betul sekali. Kak Ihsan mungkin? Mungkin saya tidak panjang lebar karena kenapa? Sudah terjawab nih sama Ananda kita ini semua. Yang saya sedikit tambahkan itu kita sebagai mahasiswa itu harus satu pesan saya, kita harus patuh kepada orang tua dan taat kepada Sang Maha Kuasa. Itu saja. Seperti itu Kak ya. Jadi sebagai anak kita harus mematuhi kedua orang tua. Itu sangat penting. Selalu taat Ya. pada Yang Maha Kuasa ya Kak. Ya. Baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana tips dan trik menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan ibadah? Mungkin dari Kak Iqmal. Oh ya, jadi menjadi seorang mahasiswa tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kita membuat kita melupakan ibadah. Jadi salah satu kuncinya adalah memprioritaskan ibadah daripada pekerjaan. Karena begini, sesibuk-sibuknya kita akan ada waktu kita untuk menjalankan ibadah, apalagi ibadah sholat wajib, misal sholat 5 waktu. Jadi kalau bisa ya sebagai mahasiswa kita harus menggunakan waktu luang kita untuk beribadah, atau bisa kita gunakan untuk masuk atau belajar kajian-kajian Islami, karena di kampus itu memiliki banyak sekali fasilitas
kita sebagai seorang mahasiswa untuk belajar tentang keislaman lebih mendalam. Banyak sekali organisasi yang menawarkan itu. Kak Ihsan, Jadi kalau di dalam masyarakat yang namanya akademik itu pasti tidak ada ya. Yang jelas yang adanya itu cuma ibadah. Jadi kalau di masyarakat itu kita sebagai saya seumpama ini sebagai masyarakat kan saya memprioritaskan itu adalah bekerja karena ya tapi bekerja dan juga ibadah karena kalau kita tidak bekerja apa menamakan atas saya bilang Iya. Oh, cocok. iya seperti itu. Anak bapak ada mahasiswa juga? ada 2 Oh, Iya, ada Masya dua. Allah. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai keseimbangan dalam berkegiatan akademik dan beribadah ya. Sibuk-sibuk apanya, Iya. sibuk-sibuknya kita itu harus lebih taat menjalani. Iya, betul Karena sekali. menurut saya Kak ya, kalau hidup itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada usaha dan doa. Iya, ya. Seperti itu. Doa itu sangat penting. Doa sangat penting. Kan doa itu termasuk ibadah ya. Iya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi kita tuh sebagai manusia ya, kita harus terus beribadah, jangan lupa beribadah. Walaupun banyak kegiatan ya, kegiatan di luar, kita sebagai umat muslim harus lebih memperhatikan ibadah kita kepada Maha Kuasa ya, seperti itu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik menurut ajaran Islam? Oh iya. Ya seperti itu. Baik Kak Iqmal. Baik. Jadi menurut saya sebagai seorang pemimpin sesuai dengan yang termaktub pada Al-Quran surah Al Imran ayat 104 jelaskan bahwa waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa sesungguhnya kita sebagai umat manusia itu memang diprioritaskan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam artian sebagai seorang muslim, sebagai seorang akademisi, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyebarkan agama Islam. Dalam artian ketika kemungkinan ada hal yang terjadi di dalam masyarakat, ketimpangan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan permasalahan atas ketimpangan itu. Dan saya rasa ini sejalan dengan proses penciptaan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kaisar, jadi menurut ajaran Islam pemimpin yang baik itu ya menurut saya itu sebagai masyarakat itu yang jelas harus bertanggung jawab karena kalau kita sebagai pemimpin tidak bertanggung jawab pasti masyarakat itu kena juga ampasnya gitu. Jadi setiap orang yang memimpin itu harus bertanggung jawab, adil. Itu saya. oh berarti sebagai masyarakat kita sebagai masyarakat Ya, harus lebih pintar-pintar Iya. memilih pemimpin yang akan datang. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih itu tidak sesuai ya Iya, betul kriteria pemimpin. Apalagi ini tahun politik ini. yang Seperti jelas dia harus bertanggung jawab. Itu saja. Iya, bertanggung jawab. Jangan sampai kita kita memilih pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Iya. Lebih ke bagaimana ya, dia tidak mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Dia Maka itu yang Iya. sangat penting sebenarnya Ibu Moderator. Jadi kita itu harus memiliki edukasi tentang bagaimana pemimpin yang baik. Jadi sebagai misal seorang mahasiswa maupun masyarakat tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita harus bekerja sama. Sebagai mahasiswa kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai ya apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu hanya pada
ilmu pengetahuan atau ilmu tentang kepemimpinan yang sebenarnya tidak terlalu kritis. Jadi sebagai mahasiswa ya tentunya kita memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat, dan sebagai seorang masyarakat juga memiliki peran penting bagaimana untuk menerima segala bentuk usaha-usaha perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pemerintah itu sendiri. Berarti masyarakat dan mahasiswa itu saling berkesinambungan ya? Iya, saling bekerja sama. Iya, saling bekerja sama, saling membutuhkan. Iya, betul Ya, sekali. saling membutuhkan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Kak ya? Iya. Boleh. Oke. Bagaimana sih etika dalam media sosial? Bagaimana panduan bagi mahasiswa Muslim dalam berinteraksi di dunia maya sesuai dengan nilai-nilai Islam? Oh iya. Baik, Kak. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial merupakan media yang paling cepat dalam menggiring opini publik, di mana keberadaan media sosial berbeda dengan keberadaan media massa, di mana media sosial ini kemungkinan buruk itu dapat terjadi karena percepatan dan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi sehingga media sosial ini menjadi hal yang boleh dibilang negatif. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa ataupun masyarakat sangat dibutuhkan etika dalam bermedia sosial. Tentunya kita harus mempunyai literasi tentang bagaimana sih apakah berita yang disebarkan oleh media sosial ini adalah berita yang baik atau berita buruk. Maka dari itu saya rasa ini merupakan tantangan sekaligus peluang, di mana peluangannya adalah percepatan, tantangannya adalah ketidakakuratan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang terpelajar ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa bijaklah atau sopanlah dalam bermedia sosial. Gunakanlah kata-kata yang baik, dan sebisa mungkin media sosial yang merupakan salah satu media itu digunakan sebagaimana mestinya. Kalau bisa kita menyebarkan agama Islam lah di dalam media sosial. Jangan penuhi feed atau reels itu dengan konten-konten yang tidak bermanfaat. Kita harus penuhi dengan konten-konten Islami kalau bisa. Gitulah kira-kira menurut saya. Jadi kalau etika media sosial itu sebenarnya masyarakat itu tidak tahu, ada yang tidak tahu, ada yang mengetahui tentang media, ada juga yang tidak tahu tentang media kan. Jadi kalau menurut saya itu kalau etika yang harus digunakan itu yaitu kesopanan dan menghormati. Bahasanya itu tidak kasar dan tidak melecehkan. Itu saja. Baik. Kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai ya Yeah. sosial media. Jangan sampai privasinya bisa dibongkar keluar. Karena bahaya sekarang yang namanya netizen. Iya, betul bahaya sekali. sekali. Apalagi netizen Indonesia. Apalagi netizen Indonesia itu. Post sedikit baik viral. langsung. Viral. Ya, betul sekali. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih sudah datang di podcast Omi, obrolan mahasiswa Islam. Jadi kita sebagai masyarakat di Indonesia harus memiliki tanggung jawab ya sebagai muslim dan muslimah. Terus kita sebagai mahasiswa dan masyarakat itu harus memiliki keseimbangan dalam beribadah dan berkegiatan akademik ya, seperti itu. Mungkin Kak bisa diminum dulu. Iya. Diminum silahkan. Iya. Enak kopinya. Masya Allah. Terima kasih kakak-kakak yang telah hadir di podcast ini ya. Terima kasih sudah jauh-jauh dari kampus, dari kampung menuju podcast ini. Sudah ya, terima kasih sudah hadir ya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Itu tadi pembahasan yang sangat luar biasa oleh narasumber kita yang sangat-sangat juga luar biasa ya.
Itu tadi pembahasan tentang edukatif, inspiratif dan sangat bermakna bagi masyarakat yang ada di luar sana. Seperti itu, saya Nurlaili Afra Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.